Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai pemeringkatan BUMDes. Ini merupakan kewajiban BUMDes untuk mengisi link pemeringkatan. Yuk kita bahas. Untuk mengisi pemeringkatan, teman-teman harus masuk ke dalam link pemeringkatan melalui link https://bumdes.kemendesa.go.id/pemeringkatan. Klik masuk ke sistem, tombol kanan atas, lihat yang saya lingkari merah ya, teman-teman akan dibawa ke halaman selanjutnya. Masukkan username dan password, menggunakan username dan password yang digunakan di portal BUMDes pendaftaran Badan Hukum. Di sini teman-teman harus agak sabar, terkadang lama masuknya. Bila lupa password, hubungi pendamping desa yang bertugas di desa teman-teman. Bila tetap tidak bisa masuk, marahi saja laptopnya, pendampingnya jangan. Di halaman baru tersebut, teman-teman akan diminta memasukkan data profil yang belum lengkap. Data yang sudah ada akan tercantum secara otomatis. Klik lengkapi profil. Tombolnya yang saya lingkari merah. Lihat data yang ditandai merah seperti nama bendahara, nama sekretaris dan lain-lain. Yang ditandai merah artinya wajib untuk diisi. Sedangkan yang tidak ditandai merah, boleh teman-teman kosongkan, semisal nomor telepon bendahara dan sekretaris, tidak wajib diisi. Tetapi bila diisi pun lebih baik. Takutnya sang direktur keberatan mencantumkan nomor telepon anggotanya, karena cantik. Pilih kategori usaha yang teman-teman jalankan, lalu pilih usaha pendukungnya di bagian bawahnya. Tulislah sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Bila ada 2 subbidang, tambahlah kolom subbidang dengan mengklik tanda tambah. Contoh bila teman-teman memilih pertanian, dan kebetulan memelihara ikan, dan juga sekaligus memelihara cacing untuk pakan, tuliskanlah keduanya. Untuk kategori pendukung isilah apabila BUMDes mempunyai 2 unit usaha. Teman-teman akan diminta memasukkan lokasi dan foto gedung kantor teman-teman. Klik simpan perubahan. Oh lupa, untuk geotaging alamat, teman-teman tinggal tulis nama desa atau alamat BUMDes di kolom yang saya lingkar merah ya. Kita akan kembali ke halaman awal, masuk kembali dengan memasukkan password dan username seperti di awal. Klik tombol lanjutkan pengisian, nanti akan muncul kuesioner pemeringkatan. Untuk mengisi teman-teman cukup mengklik kolom isian untuk memilih jawaban. Klik yang pertama, yaitu kelembagaan. Pertanyaan pertama adalah kepemilikan kantor. Yang dimaksud kepemilikan kantor adalah status penguasaan atas kantor yang digunakan sebagai pusat administrasi BUMDesa. Bisa bangunan milik BUMDes, atau bangunan desa yang diserahkan pengelolaannya secara tertulis kepada BUMDes. Pertanyaan kedua adalah ruang kerja. Ruang kerja adalah ruangan dalam kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari BUMDesa, termasuk ruang administrasi, ruang produksi, kios, toko, dan ruang aktivitas kerja lainnya. Pertanyaan ketiga adalah ruang rapat. Ruang rapat adalah ruangan dalam kantor yang digunakan untuk pengadaan rapat pengelola, musyawarah, atau pertemuan koordinasi kegiatan BUMDesa. Pilih ada atau tidak. Pertanyaan keempat adalah ATK. Yang dimaksud dengan alat peraga adalah alat bantu yang digunakan dalam pekerjaan untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional, misalnya papan tulis, proyektor, layar LCD, dan lain-lain. Pertanyaan kelima, ketersediaan komputer, yang dimaksud adalah komputer atau laptop yang digunakan dalam kegiatan operasional BUMDesa untuk pencatatan, pelaporan, pengelolaan keuangan, atau layanan kepada masyarakat. Pertanyaan keenam, sarana komunikasi. Klik semua sarana komunikasi yang dimiliki. Telepon kantor adalah telepon tetap dan atau telepon seluler yang menjadi nomor tetap layanan administrasi maupun layanan usaha BUMDesa. Bukan nomor telepon salah satu pengurus ya. Dan yang dimaksud dengan media sosial adalah aplikasi berbasis pertemanan, jejaring seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan sajabana nu lain-lain. Pertanyaan ketujuh tentang pengelola. Yang dimaksud dengan pengelola adalah perangkat dan pegawai BUMDesa. Perangkat terdiri penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sedangkan pegawai adalah sekretaris, bendahara, manajer, dan staf atau sebutan lainnya. Manajer atau ada juga yang menyebut sebagai kepala unit usaha dan atau kepala bagian adalah unsur pegawai yang diberi kewenangan untuk mengelola kegiatan bidang usaha BUMDesa tertentu secara profesional sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku. Manajer ditetapkan dengan SK Direktur. Yang dimaksud dengan staf adalah semua pegawai BUMDesa selain sekretaris, bendahara, dan manajer. Yang dimaksud di sini bukan pegawai lepas ya, tetapi pegawai yang sah,
dibuktikan dengan surat keputusan direktur. Ingat surat keputusan direktur. File SK harus diupload, saya sarankan dalam format PDF. Bila sudah klik simpan dan lanjutkan. Sekarang ngopi dulu. Kuesioner selanjutnya, manajemen. Di halaman kuesioner bidang manajemen, terdiri dari 4 pertanyaan, semua dijawab ya atau tidak. Di sini dibutuhkan kejelian pendamping desa saat memverifikasi data yang masuk. Pertanyaan ke-8 adalah program kerja. Program kerja adalah dokumen rencana kegiatan BUM desa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa, yang memuat target kinerja, kegiatan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Sesuaikan formatnya dengan Permendes 3 tahun 2021 ya. Pertanyaan ke-9, SOP Keuangan. SOP Keuangan atau Kebijakan Akuntansi, adalah aturan tertulis yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan, pemasukan, pembayaran, dan transaksi lainnya. Misalnya pengaturan spesimen pencairan dana, pengaturan pembelanjaan, dan lain-lain. Pertanyaan ke-10, Pedoman Pemasaran. Yang dimaksud dengan pedoman pemasaran adalah panduan yang dimiliki oleh BUM desa tentang tata kelola pemasaran dan distribusi produk, sedikitnya terkait tentang perhitungan biaya yang tersedia untuk pemasaran produk, besaran keuntungan minimal, besaran komisi, fee, yang diterima perantara, besaran bonus yang diterima tenaga kerja BUM desa apabila mencapai target tertentu, dan lain-lain. Pertanyaan ke-11, Aplikasi administrasi. Yang dimaksud dengan penggunaan aplikasi adalah perangkat komputer yang didukung aplikasi baik yang terkoneksi dengan jaringan internet ataupun tidak yang dipakai BUM desa dalam menjalankan administrasi dan usahanya, seperti aplikasi laporan keuangan, aplikasi penjualan, aplikasi administrasi usaha, dan lain-lain. Di sini bila teman-teman menggunakan aplikasi keuangan Excel berarti jawabannya iya. Untuk pertanyaan nomor 8 dan 9 siapkan file SOP-nya dalam bentuk file PDF. Karena harus diupload. Sekarang kita masuk ke pengisian kuesioner terkait usaha dan unit usaha, termasuk hasil usaha di tahun 2025 dan 2024. Untuk pengisian kuesioner bagian usaha dan unit usaha, teman-teman siapkan laporan keuangan tahun 2024 dan 2025 ya. Tidak usah berdebat terkait kapan kepengurusan teman-teman berawal ya, sudah terlalu sering hal ini dibahas. Lagi pula laporan pertanggungjawaban pengelolaan adalah amanat perundang-undangan, dan wajib melalui Musdes, jadi mau tidak mau harus ada. Pertanyaan nomor 16 terkait omset di tahun 2025. Omset adalah seluruh nilai penjualan atau pemasukan BUM desa. Yang dimaksud dengan laporan keuangan BUM desa adalah laporan keuangan periode tahunan dengan standar atau format sesuai dengan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 136 tahun 2022 tentang panduan laporan keuangan BUM desa. Siapkan semua format laporan keuangan yang sudah teman-teman susun di aplikasi Excel dalam format PDF. Begitu juga dengan laporan tahun 2024 untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini perlu kejelian pendamping desa kecamatan yang bersangkutan saat memverifikasinya nanti. Mungkin ada yang bertanya, bukankah sudah didata untuk laporan keuangan tahun 2024? Ya hanya saja pendataan terakhir adalah bulan Juni tahun 2024 sehingga dibutuhkan pendataan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya nomor 18 dan 19 adalah data laba bersih tahun 2024 dan 2025. Laba bersih adalah hasil usaha BUM desa yaitu keseluruhan pendapatan BUM desa dikurangi dengan keseluruhan pengeluaran atau biaya operasional BUM desa. Bila teman-teman ada yang bertanya, bagaimana bila tahun tersebut tidak ada permodalan? Jawabannya gampang, kan ada permodalan tahun sebelumnya yang dikelola. Untuk beberapa BUMDes, kecuali yang memiliki usaha lembaga keuangan dan pertambangan, mungkin teman-teman akan mendapati beberapa nomor pertanyaan yang hilang. Lu kok hilang? Lu sih meleng aja. Nah situ sih gak ada berantem. Lu yang gak ngerti. Nah jangan panik dulu, bila teman-teman, di awal memasukkan usaha pertanian, memang ada beberapa pertanyaan yang tidak muncul. Sudahlah kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 24 mengenai pasca panen. Kegiatan pasca panen yang dimaksud adalah perlakuan tambahan atau kegiatan pengolahan hasil pertanian untuk menambah nilai atau harga produk. Contoh, sapi sebelum dijual dilakukan penyembelihan mandiri untuk meningkatkan nilai jual. Lanjut pertanyaan nomor 30 terkait produk unggulan. Produk unggulan desa adalah produk yang kapasitasnya mendominasi pada desa tersebut.
Produk unggulan tersebut dapat ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah kecamatan atau pemerintah desa. Di sini dapat saja ditulis produk yang tidak diproduksi oleh BUMDes. Bila produk unggulan yang ingin dicantumkan cukup banyak, teman-teman dapat menambahkan kolom sendiri dengan mengklik tanda plus yang tersedia. Pertanyaan nomor 31 dan 32 terkait dengan apa yang sudah dilakukan BUMDes dalam pengembangan produk unggulan tersebut. Apabila teman-teman menjawab sudah, maka siapkanlah foto dokumentasi kegiatannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 33. Pilih salah satu pilihan yang tersedia. Apabila teman-teman memilih jawaban pemasaran ekspor, maka siapkanlah jawaban produk apa yang dijual ekspor, negara mana yang dituju dan dokumen ekspornya. Untuk pertanyaan terakhir di kuesioner usaha dan unit usaha ini adalah potensi usaha. Yang dimaksud dengan potensi usaha yang direncanakan akan dikembangkan adalah pengembangan produk yang saat ini sudah diusahakan dan diperkirakan kapasitas dan kualitasnya masih dapat ditambah, dan produk yang belum diusahakan namun sudah diidentifikasi potensinya. Klik simpan. Waduh, capek juga ya. Ngopi lagi dulu kah? Baiknya kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Dalam mengisi kuesioner kemitraan, sebaiknya teman-teman siapkan terlebih dahulu semua berkas kerjasama yang teman-teman miliki dalam bentuk PDF. Pertanyaan pertama di kuesioner kemitraan adalah mengenai kerjasama lembaga. Pertanyaan nomor 37 terkait kerjasama lembaga non-usaha adalah kerjasama dengan setiap entitas yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan menjalankan fungsi sosial atau kebijakan yang mendukung pengembangan BUMDesa. Ini bisa berupa kerjasama dengan lembaga penyiaran resmi tidak berbayar, untuk keterbukaan publik, dengan NGO, dan lain-lain, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Pertanyaan nomor 38. Kemitraan dengan lembaga pemerintah. Yang dimaksud dengan lembaga pemerintah adalah instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, fasilitasi, atau pemberdayaan ekonomi desa, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Pertanyaan nomor 39, terkait kerjasama dengan lembaga usaha. Yang dimaksud lembaga usaha adalah entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi dan dapat bermitra secara strategis guna meningkatkan keuntungan BUMDesa, semisal dengan perusahaan, koperasi selain KDMP, BUMDes lain, dan sebagainya, yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. Pertanyaan nomor 40, kerjasama untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan kerjasama iptek. Maksudnya BUMDesa menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan atau kursus, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga atau unit riset, yang dibuktikan secara tertulis. Pertanyaan nomor 41, kerjasama pelatihan. Yang dimaksud di sini adalah kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan, perbankan, atau mitra lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola BUMDesa. Pertanyaan nomor 42, kerjasama promosi usaha. Yang dimaksud kerjasama promosi adalah kerjasama pemasaran atau promosi usaha dengan mitra, seperti promosi event UMKM, dipromosikan dalam katalog usaha, atau kerjasama pemasaran digital bersama, dibuktikan dengan kerjasama tertulis. Pertanyaan nomor 43, kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Saya rasa cukup jelas apa yang dimaksud. Pertanyaan nomor 44, tentang kerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saya rasa juga cukup jelas. Di sini bila kita menjawab ada kerjasama, maka akan muncul pertanyaan lanjutan, berapa satuan pelayanan gizi yang bekerja sama, nama SPPG tersebut dan peran BUMDes, misal perannya sebagai supplier atau malah dapur mitra. Bila teman-teman menjawab lebih dari satu, maka surat kerjasamanya disatukan dalam satu file. Pertanyaan nomor 50, kerjasama dengan UMKM. Saya rasa ini juga cukup jelas. Bila teman-teman menjawab ada kerjasama, maka akan ada pertanyaan lanjutan, berapa UMKM yang bekerja sama? Bila semua pertanyaan telah terjawab, maka klik simpan untuk melanjutkan ke kuesioner selanjutnya. Tapi agak ngantuk nih. Mas, ayo ayai, pengen ngopi. Terima kasih kopinya Mbak. Sekarang kita masuk ke kuesioner aset dan permodalan. Untuk mengisi pertanyaan di dalam kuesioner ini, sebaiknya teman-teman BUMDes berkonsultasi dengan pendamping lokal yang bertugas di desa teman-teman, dan dengan pemerintah desa, karena mungkin saja teman-teman ada yang tidak mengetahui sejarah permodalan yang pernah terjadi di waktu yang lampau. Di sini teman-teman akan ditanya mengenai perjalanan penyertaan modal. Penyertaan modal yang dimaksud terdiri dari penyertaan modal desa atau desa-desa bagi BUMDes bersama dan penyertaan modal masyarakat.
Bantuan yang diterima oleh BUM Desa dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sebelum tahun 2021 dikategorikan sebagai penyertaan modal desa, dan sejak tahun 2021, berdasarkan PP 11 tahun 2021, tidak dikategorikan sebagai penyertaan modal desa, tetapi sebagai aset. Nah, ayo kabupaten mana yang bantuan ke BUMDes dari kabupaten mulai tahun 2021 masih masuk APBDes? Modal yang bersumber dari aset pengelola DBM ex PNPM, MPD dikategorikan sebagai penyertaan modal masyarakat. Juga modal dari individu, kelompok, atau badan yang bukan bersifat bantuan digolongkan sebagai penyertaan modal masyarakat. Oke, sekarang kita masuk membahas pertanyaannya. Pertanyaan di kuesioner ini terdiri dari, pertama, nomor 52. Berapa total penyertaan modal dari tahun pendirian sampai dengan tahun 2020? Nomor 53. Berapa penyertaan modal dari tahun 2021 sampai dengan 2023? Nomor 54. Berapa jumlah penyertaan modal tahun 2025? Nomor 55. Berapa jumlah penyertaan modal tahun 2024? Total modal atau akumulasi penyertaan modal dihitung otomatis dari kolom 52 plus kolom 53 plus kolom 54 plus kolom 55. Jangan lupa siapkan pula dokumen APBDes yang mencantumkan penyertaan modal tersebut. Lanjut ke pertanyaan, nomor 56. Berapa jumlah akumulasi penyertaan modal desa dari APB Desa, selain bantuan pemerintah, sejak pendirian sampai tahun 2025, nomor 57. Apakah pernah mendapat kredit dari lembaga keuangan, bank, nomor 58. Berapa jumlah total aset pada akhir periode tahun 2025, nomor 59. Berapa jumlah total aset pada akhir periode tahun 2024, nomor 60. Berapa jumlah orang yang memberi penyertaan modal masyarakat, pribadi, atau kelompok atau badan, ke BUM Desa, nomor 61. Apa sumber-sumber peningkatan aset BUM Desa yang pernah ada? Saat menjawab ada, maka akan muncul beberapa pilihlah. Pilihlah satu atau beberapa pilihan yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Bila teman-teman bingung, ini pengertiannya satu persatu. Laba ditahan adalah hasil usaha yang ditahan untuk pengembangan usaha BUM Desa, yang proporsinya telah diatur dalam anggaran dasar. Bantuan pemerintah adalah segala bentuk program pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk barang ataupun uang. Program kemitraan nasional atau multinasional adalah segala bentuk program kemitraan dalam usaha maupun non-usaha yang mempunyai hasil berupa aset. Aset yang bersumber dari layanan lembaga keuangan adalah aset yang bertambah dari pinjaman maupun bentuk lain dari layanan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Aset yang bersumber dari CSR atau NGO adalah segala jenis aset yang bersumber dari hasil bantuan CSR perusahaan maupun yang bersumber dari program NGO, seperti alat produksi, wahana, kendaraan, dan lain-lain. ROE atau Return on Equity dihitung otomatis dari laba bersih 2025 dibagi total modal dikali 100%. Periksa kembali semua jawaban dan hasil upload berkas. Apakah sudah yakin? Bila sudah yakin, klik simpan dan lanjutkan. Kuesioner selanjutnya adalah kuesioner terkait administrasi dan akuntabilitas. Yuk, kita bahas dulu dokumen-dokumen apa yang diminta. Teman-teman akan diminta data-data berikut, seperti laporan tahunan. Laporan tahunan adalah laporan rutin atas pengelolaan usaha dalam satu tahun, buku yang memuat informasi tentang kegiatan usaha, unit usaha, sumber daya manusia, kerjasama, laporan keuangan, dan sebagainya. Ini yang dimaksud adalah laporan direktur dan laporan pengawas. Bukan mengulang kembali dokumen yang sudah diupload di pertanyaan nomor 16. Yang dimaksud laporan semesteran adalah laporan tengah tahunan atas kinerja pengelolaan usaha Januari sampai dengan Juni, yang memuat informasi tentang kegiatan usaha atau unit usaha, sumber daya manusia, kerjasama, laporan keuangan, dan sebagainya. Yang dimaksud mekanisme penerimaan masukan adalah media fisik maupun non-fisik untuk menampung masukan dari berbagai pihak seperti pelanggan, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan BUM Desa. Bisa nomor telepon pengaduan atau kotak saran. Baiklah, sekarang kita masuk ke kelompok kuesioner terakhir. Aku capek, aku pengen teriak. Untuk pertanyaan nomor 65 dan 66, yang dimaksud dengan
Kontribusi BUM Desa bagi PADes adalah laba yang dibagikan BUM Desa kepada desa atau desa-desa sebagai pendapatan desa, APB desa, sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Untuk BUM Desa bersama, nominal yang diisikan adalah jumlah keseluruhan bagi hasil kepada semua desa. Siapkan juga berkas bukti penyetoran untuk diupload. Untuk pertanyaan nomor 67 dan 68, yang dimaksud dengan tenaga kerja BUM Desa adalah perangkat, pegawai, dan orang lain yang memiliki pekerjaan karena adanya BUM Desa. Perangkat BUM Desa adalah penasihat, pelaksana operasional, direktur, dan pengawas. Pegawai BUM Desa adalah sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan direktur untuk pegawai selain sekretaris dan bendahara. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja selain perangkat dan pegawai BUM Desa adalah orang yang memiliki pekerjaan karena adanya BUM Desa merupakan personel yang tidak termasuk dalam struktur BUM Desa dan tidak digaji secara rutin oleh BUM Desa, antara lain pedagang mitra, buruh panggul, petugas parkir, atau pekerja paruh waktu, dan yang lainnya. Untuk pertanyaan nomor 69, terkait jumlah penduduk, siapkan tangkapan layar sistem informasi kependudukan, mintalah ke desa atau ke pendamping lokal desa setempat. Untuk pertanyaan nomor 70 sampai dengan nomor 75, sesuaikanlah jawaban dengan keadaan unit usaha yang ada, tidak perlu diisi bila tidak ada usaha yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 78, yang dimaksud dengan orang yang memberi pelatihan atau workshop atau bentuk pendampingan lainnya adalah personel pribadi atau dari lembaga yang mendampingi BUM Desa dalam berbagai bentuk pelayanan. Yang dimaksud bukan pendampingan dari dinas atau pendamping desa. Periksa kembali jawabannya, sudah yakin, klik simpan dan selesai. Setelah klik simpan dan selesai, teman-teman akan dibawa ke halaman berikut, lakukanlah klik kirim data. Nanti web akan memastikan ulang, klik, iya kirim sekarang. Setelah selesai di halaman pengajuan pemeringkatan, teman-teman akan melihat status terkirim. Ini artinya teman-teman BUMDes tinggal menunggu hasil verifikasi dari pendamping kecamatan dan dinas setempat. Semua dinyatakan selesai apabila tidak ada sanggahan dari pendamping kecamatan atau dinas setempat. Udah sih, cuma gitu aja. Pusat Kreasi, Kabupaten Bandung Barat.